Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan membesarkannya, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita perbanyak, kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat untuk kita semua agar senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Di antara tanda kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing, manusia secara umum, secara keseluruhan tertimpa rasa ngantuk. Sinatun ataupun nu'ash, rasa ngantuk itu akan menimpa setiap manusia. Sehingga dengan rasa kantuk tersebut mengakibatkan orang tersebut tertidur. Dan tidur itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengembalikan kekuatan mereka, sehingga tidur tersebut menjadi istirahat bagi mereka dan mengembalikan kekuatan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas berikutnya, melanjutkan aktivitas yang lainnya. Namun yang perlu kami ingatkan bahwa jangan sampai rasa kantuk tersebut, tidur tersebut mengakibatkan kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita akui inilah di antara tanda bahwasanya kita adalah makhluk tertimpa rasa ngantuk, kemudian membutuhkan naum, membutuhkan tidur, yang itu tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya karena Dia Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Dia tidak tertimpa rasa ngantuk dan tidak pula tertimpa keinginan untuk tidur. Maka para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidur merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang kita dapati yang memiliki kekuatan sehingga dia tidak membutuhkan tidur. Manusia akan tidur. Akan tetapi, jadikanlah tidurnya tersebut untuk mengembalikan kekuatannya agar dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban-kewajiban secara umum kepada Rabb-Nya ataupun kepada sesama manusia. Ada sebagian orang dengan sebab tidurnya tersebut melalaikan dia dari melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban yang paling utama
bagi setiap muslim kepada Rabb-nya adalah menegakkan salat. Yang kita ketahui bersama bahwasanya iqamatus shalah, menegakkan salat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam setelah 2 kalimat syahadah. Perintah menegakkan salat sangat banyak kita dapati di dalam Al-Quran, disebutkan secara berulang-ulang. Bahkan di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa itu iman, yakni orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengimani perkara yang ghaib dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung menggandengkan dengan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-hambanya untuk beriman kepada perkara yang ghaib, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iqamatus shalah, menegakkan salat. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis yang cukup panjang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya diperlihatkan beberapa bentuk siksaan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu, tidak sebagaimana mimpinya kita. Salah satu bentuk siksaan yang diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, beliau diperlihatkan seorang yang dalam keadaan berbaring, muttaji'. Kemudian ada satu orang lagi berdiri di atasnya sambil membawa sebongkah batu yang sangat besar. Batu itu dia angkat kemudian dia hantamkan kepada orang yang sedang berbaring. Dia hantamkan kepada kepalanya sehingga kepalanya hancur. Batu itu pun menggelinding. Orang yang menghantam batu tadi mengambil kembali batu tersebut. Sebelum dia kembali ke posisinya, kepala itu sudah kembali seperti semula dan dia mengulangi lagi seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan takwil dari mimpi tersebut karena dijelaskan juga dalam riwayat yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ammal ladzi yuthlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah." Riwayat Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa ini orang yang disiksa seperti itu dalam keadaan muttaji, dalam keadaan dia sedang berbaring, ada satu orang di atasnya menghantamkan sokhrah batu yang besar ke kepalanya sehingga hancur. Kemudian kembali lagi kepala itu seperti semula. Orang tersebut kembali lagi membawa batu tadi dan dia hantamkan lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang dihancurkan kepalanya pakai batu adalah seorang yang telah mengambil Al-Quran kemudian dia meninggalkannya. Fayarfuduhu, yakni yatrukuhu. Kemudian beliau mengatakan yanamu 'anis salatil maktubah. Orang yang diadab seperti itu adalah orang yang tertidur sehingga meninggalkan sholat wajib. Orang yang tertidur melalaikan sholat wajib sehingga menunda sholat wajibnya, meninggalkan sholat wajibnya atau meninggalkan sholat berjamaah di masjid gara-gara ketiduran. Baik itu tertidur di malam hari sehingga dia tertinggal sholat subuh, sehingga dia harus mengakhirkan sholat subuh atau sholat-sholat yang lainnya. Karena secara umum kebanyakan manusia tidurnya itu di malam hari, sehingga lebih penting di sini perhatian untuk sholat subuh. Inilah siksaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang melalaikan sholat gara-gara ketiduran. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tidurnya supaya beliau tidak terlewatkan sholat, disebutkan dalam banyak riwayat, sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata para sahabat yang sering mengiringi, mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Qatadah dan yang lainnya. Apa kata mereka? Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arrosa alaihi lailun
adalah beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di malam hari ketika malam yang panjang. Beliau tidur. Tawassada yaminahu wa fi riwayatin ittaja'a ala syakkihil aiman. Beliau apabila tidur di malam hari, maka beliau berbaring di sisi tubuh yang sebelah kanan. Tawassada, beliau jadikan sandarannya itu sisi tubuh yang sebelah kanan. Wa idza arrasa as-subha, wa fi riwayat Muslim, wa idza arrasa qubailis subuh. Tapi ketika beliau tidur, ketika beliau hendak tidur mendekati waktu subuh, wada'a ra'sahu ala kaffihil yumna fa aqama sa'idahu, wa fi riwayatin nasaba dhira'ahu. Tapi apabila beliau hendak tidur sementara waktunya sudah mendekati waktu subuh, maka beliau akan letakkan kepalanya di atas telapak kanan yang kanan dan beliau menegakkan, sebagian riwayat menyebutkan sa'idnya, sebagian menyebutkan beliau menegakkan dhira'nya. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaya tidur seperti itu, membentuk tidur seperti itu? Alla yastaghriq minan naum fatafutuhu salatul fajar atau salatul subuh. Beliau melakukan seperti itu supaya beliau tidak terlalu nyenyak dan terlelap tidur sehingga bisa terlewatkan salat subuh. Maka dari sini bisa kita simpulkan dari beberapa riwayat bahwa tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu kurang lebih 3 kali saja. Yakni tidur setelah salat Isya, biasanya beliau mendahulukan tidur. Kecuali ada urusan-urusan, maka beliau akan mengakhirkan tidurnya. Beliau akan mendahulukan tidur agar beliau bisa bangun di pertengahan malam. Setelah beliau bangun di pertengahan malam, beliau qiyamul lail sebagaimana biasanya. Kemudian mendekati waktu subuh, beliau tidur lagi. Ini tidur yang kedua. Tidur yang kedua ini yang mendekati subuh, inilah gaya tidur beliau dengan meletakkan tangan dan menegakkan dhira'nya. Sebagian orang mungkin menganggap, apa nikmatnya tidur seperti itu? Tidak mendapatkan nikmat tidur. Akan tetapi tujuannya bukan sebatas mendapatkan nikmat tidur, tapi untuk menjaga kewajibannya kepada Allah. Badan kita memiliki hak untuk diistirahatkan, tapi ingat, Rabb kita juga punya hak untuk diibadahi dengan mengerjakan salat sesuai dengan waktunya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Badan kita punya hak, tapi jangan sampai ketika kita ingin menunaikan hak badan kita untuk diistirahatkan sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita khawatir dengan siksaan yang ditampakkan kepada Nabi, seorang dalam keadaan muttaji? Ini takwil mimpinya, kata para ulama. Kenapa dia ditimpa, dihantam kepalanya dalam keadaan berbaring? Karena dia suka tidur. Yang tidurnya itu mengakibatkan dia melalaikan salat. Dan disebutkan dalam hadis tadi, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang dihantam dengan batu kepalanya dalam keadaan berbaring, fa innahu ya'khudul qur'ana fayarfuduhu. Yakni seorang yang telah mengambil Al-Qur'an kemudian dia tinggalkan Al-Qur'an, wa yanamu 'anis sholatil maktubah, dan dia tertidur meninggalkan salat wajib. Orang yang mungkin belum menghafal Qur'an, orang yang belum pernah banyak membaca, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, tapi dia sering tidur melalaikan salat wajibnya, terlalu lama tidur meninggalkan salat wajibnya, ini saja sudah terancam. Lalu bagaimana orang-orang yang sudah Allah Ta'ala berikan Al-Quran, yang sudah menghafal Al-Quran? Mereka lebih layak untuk memperbanyak salat. Mereka lebih layak untuk menjaga salat 5 waktu. Jangan sampai ketika Allah sudah memberikan Alkitab kepada mereka, kemudian mereka tidak menunaikannya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang sudah kami berikan Alkitab, mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Alkitab, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah. Kalau kita ingin melihat makna aslinya tilawah adalah ittiba. Maka dari itu ketika Allah menyebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha,
Kalimat tala, fi'il tala, yatlu tilawah bermakna ittaba'a, tabi'ah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Tafsirannya kata para ulama tafsir, yakni orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka yattabi'unal kitab haqqa ittiba'ih. Mereka benar-benar mengikuti perintah yang ada dalam Al-Quran, sebenar-benar mengikuti. Di antaranya adalah menegakkan sholat 5 waktu. Itulah perintah yang paling banyak kita dapati berulang-ulang dalam Al-Quran. Banyak sekali. Bahkan dari awal surat Al-Baqarah sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Maka para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi SAW mencontohkan kepada kita agar kita tidak lalai gara-gara tidur terlalaikan sholat, sehingga beliau SAW berusaha untuk membentuk gaya tidurnya agar tidak terlelap, sehingga bisa terlewatkan sholat subuh. Karena pada umumnya manusia sering terlelap itu ketika tidur di malam hari. Sehingga ini penting bagi kita semua para jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan salat 5 waktu. Tidur merupakan kebutuhan manusia. Kita membutuhkan istirahat, benar. Itu merupakan hak badan. Tapi jangan sampai ketika kita memenuhi hak badan tersebut kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menyembah Allah, mengerjakan salat 5 waktu tersebut sesuai dengan waktunya, sesuai dengan perintahnya. Terutama bagi kita kaum laki-laki, demikian juga kaum wanita. Hendaknya mereka mengerjakan sholat 5 waktu di rumahnya sesuai dengan waktunya. Kecuali di sana ada uzur-uzur. Adapun menyengaja tidur kemudian mendengar azan, dia masih tidur juga, maka berhati-hatilah dengan ancaman ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi ketika beliau diperlihatkan beberapa bentuk siksaan-siksaan yang menimpa sebagian manusia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para orang tua untuk membiasakan anak-anaknya semenjak dini untuk menegakkan salat. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat walaupun umurnya masih 7 tahun. Pukul anak kalian gara-gara melalaikan salat walaupun umurnya masih 10 tahun. Agar mereka tidak menjadi generasi-generasi yang suka melalaikan salat. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalf adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Setelah mereka akan muncul generasi-generasi yang suka ida'atus shalah, suka melalaikan salat, mengikuti syahwat. Dan bersabarlah ketika mendidik keluarga untuk menegakkan salat, mendidik anak-anaknya untuk menegakkan salat. Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam memerintahkan salat kepada keluarga. Jangan biarkan anak-anak kita ketika sudah masuk waktunya, sudah adzan, dia dalam keadaan tertidur, kemudian ada keengganan bagi kita untuk membangunkannya dengan beralasan kasihan, masih ngantuk. Bangunkan mereka. Jangan sampai Anda yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Jangan sampai Anda menjadi sebab dia termasuk orang-orang yang akan dihantam kepalanya dengan batu. Na'udzubillah.
Ada waktunya, badan memiliki hak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tidak menjadi generasi-generasi yang melalaikan salat. Ingat, salat itu merupakan rukun Islam dan merupakan amal yang paling pertama nanti dihisab pada hari kiamat. Maka perhatikanlah salat kita. Laksanakanlah sesuai dengan waktunya. Laksanakan sesuai dengan perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan generasi kita agar bisa menegakkan ibadah salat ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء ونسألك السلامة والعافية والصحة ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.